Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Gimana sih caranya membuat skripsi kamu menjadi Scriptsweet? Insya Allah dalam 30 hari ini kita akan membahas practical tips and behind the reason supaya skripsi kamu bisa menjadi Scriptsweet, skripsi yang menyenangkan. Oke, tip di hari kelima ini adalah pastikan kamu bertanya kepada dosen saat perkuliahan berlangsung. Ya, ini untuk mencari ide skripsi. Nah, bagi kalian yang mungkin enggan bertanya, rasanya perlu memperhatikan kenapa kamu harus bertanya. Karena paling tidak saya akan bisa menjelaskan, menunjukkan fakta, ada 6 alasan kenapa kamu harus bertanya kepada dosen selama perkuliahan berlangsung. Alasan yang pertama, alasan-alasan ini merupakan benefit bagi kamu, para mahasiswa. Yang pertama, yaitu nabung nilai. Nah, kok bisa Pak nabung nilai? Iya, kami para dosen itu menilai mahasiswa itu ada indikator yang bernama keaktifan mahasiswa, psikomotorik dan afektif. Nah, jadi keaktifan kamu di dalam kelas. Saat ini tidak diadakan classical class di Indonesia, ya kan? Tapi kita tetap mengadakan yang namanya online class. Nah, saat online class itulah kamu juga harus menyempatkan bertanya. Targetkan setiap satu mata kuliah ya dalam sesi yang disediakan oleh dosen untuk bertanya. Dan saya sangat yakin dari satu kelas misalkan 30 orang, 40 orang, 50 orang, mungkin hanya beberapa orang mahasiswa saja yang bertanya. Nah, itu sudah tren dalam pengalaman saya seperti itu. Nah, pastikan kamu menjadi salah satu golongan kecil mahasiswa yang bertanya. Karena itu akan menabung nilai buat kamu. Oke ya, jadi paling tidak ada nilai motorik, ya, psikomotorik dan afektif. Yang kedua adalah membantu memahami materi dengan lebih baik. Ya, kamu bisa belajar sendiri, memang betul. Ya, tipsnya adalah sebelum mata kuliah itu dilaksanakan esok pagi, malamnya kamu belajar sendiri. Nah, tapi ada beberapa hal, ada kebanyakan mahasiswa yang tidak bisa menguasai materi dengan self-study. Apalagi mahasiswa S1, tingkat sarjana. Atau minta tolong temennya jelasin juga kadang-kadang nggak ngerti juga, nggak paham juga. Nah, saat perkuliahan berlangsung, ada sesi tanya jawab, ya gunakanlah itu sebagai kamu wahana untuk bertanya, untuk memahami mata kuliah itu lebih baik terhadap dosen kamu, terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, benefitnya adalah ya, atau alasan dibalik kamu harus bertanya, melatih kemampuan public speaking kamu. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena kamu bertanya, ya, kamu bersuara dan dilihat teman-temanmu sekelas atau satu rombongan belajar, disaksikan dosen kamu juga. It is not easy untuk mengaktualisasikan apa yang ada dalam konsep dalam pikiranmu, menata dalam kalimat kamu secara teratur dengan durasi waktu tertentu sehingga orang lain paham, sehingga dosen kamu paham apa yang kamu tanyakan, sehingga pada akhirnya teman-teman kamu juga paham apa yang sebenarnya menjadi concern permasalahan kamu. Itu perlu dilatih, public speaking. Kenapa? Karena itu salah satu kompetensi yang harus kamu miliki kelak pada saat kamu melakukan seminar proposal skripsi. Kamu akan berbicara sendirian, kamu berdiri sementara yang lain duduk di depan dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga sejumlah teman-teman kamu. Kamu akan menjelaskan why you have to do that research. What is actually behind the reason? Bagaimana kamu mengkonstruksi latar belakang penelitian kamu? Bagaimana permasalahannya? Lalu apa tujuannya? Metode kamu menyelesaikan masalah seperti apa? Nah itu, kalau kamu tidak melatihnya sejak dini, itu akan susah. Dan skill itu tidak muncul tiba-tiba dalam waktu satu malam atau satu minggu. So, kapan terbaik melatih itu? Sekarang, saat perkuliahan berlangsung. Itu yang ketiga ya. Yang keempat,
Benefitnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. We talk about science. Science is critical logical thinking. Ya, jadi itu perlu kamu latih juga. Jadi sekali lagi seperti mengkonstruksi apa yang konsep di kepala, kemudian mengaktualisasikan kembali. Berpikir kritis, mengkritisi pendapat dosen. Ya, misalkan kamu pernah membaca topik tertentu dalam paper yang lain menyatakan kondisinya misalkan tren naik, dosen kamu mengatakan ada naik bisa juga turun, kamu bisa menanyakan. Jadi kemampuan ini bisa kamu bangun. Yang kelima adalah membangun professional relationship. Nah, ini penting sekali. Seorang mahasiswa itu harus mempunyai professional relationship dengan dosennya. Bukan personal relationship, tapi professional relationship. Status kamu sebagai mahasiswa dengan dosen. Dosen pun begitu. So nothing is personal. Nah, ini bisa terjadi manakala ada interaksi yang intens di dalam kelas. Nah, dalam hal ini saya berbicara mungkin kelas online lah. Sekarang kan pandemi kan, jadi tidak ada classical class. Ya, it's a medium. Kamu untuk bertanya. Jadi terbangun, dosen itu akan mengingat siapa yang bertanya. Nah, ketika besok minggu depan akan kuliah lagi, dosen tersebut pun akan ingat. Oh, minggu kemarin di Robel ini, di kelas ini, Amir bertanya, Udin bertanya. Apakah minggu ini dia akan bertanya lagi? Nah, seperti itu. Jadi diingat. Nama diingat gitu. Nah, jadi ketika suatu saat kamu ada problem terhadap sesuatu, kamu memahami materi, kamu bisa dengan mudah meminta waktu dosen tersebut untuk bertanya sesuatu. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, dengan senang hati sang dosen pun akan memberikan waktunya seluas-luasnya untuk menjelaskan apa yang menjadi concern problem kamu. Itu perlu dibangun sejak awal, sejak dini. Kemudian yang keenam adalah promosi. Ya, promosi in positive way, ya kan, bukan promosi in negative way. Saya pernah membaca artikel bisnis bahwa ada yang mengatakan begini, promosi atau mati gitu. Itu kalau bisnis gitu. Ya anggaplah bahwa kenapa dalam bisnis promosi atau mati? Karena kalau nggak promosi, siapa yang tahu bisnisnya, siapa yang tahu produknya, siapa yang tahu jasanya, dan bagaimana dia bisa mengenerate potential customer? Kan nggak ada, susah. Dengan promosi itulah muncul lead, kemudian berubah menjadi sales, jadi customer, dan seterusnya, menjadi loyal customer, dan seterusnya. Itulah yang terjadi dalam siklus bisnis. Ya, saya bukan orang yang berlatar belakang akademik bisnis, tapi paling tidak saya punya pengalaman dan saya pernah membaca literatur bisnis seperti itu. Nah, cobalah itu diterapkan dalam diri kalian. Kalian sedang membangun professional relationship dengan dosen kalian terhadap mata kuliah itu, dan ini merupakan lahan promosi buat kamu. Lahan promosi mempromosikan bahwa kamu punya gaya pemikiran seperti ini, saya punya ide seperti ini, ya, sehingga kamu bisa dikenal in positive way oleh dosen tersebut. Jadi ketika dosen tersebut mempunyai satu job pekerjaan, dalam hal ini misalkan menjadi asisten atau research assistant atau pembantu dalam penelitiannya dosen, kamu bisa orang pertama yang ada dalam kepalanya dosen tersebut. Oh, si Amir kali ya bisa bantuin saya. Dan sebenarnya dosen ketika membantu mahasiswa bukan berarti dia nggak bisa, enggak, cuman mungkin dia hanya perlu extra staff to handle small thing, organize dalam risetnya dia. Nah, itu menjadi good start kamu untuk berkarir, menapaki persiapan skripsi kamu. Nah, cobalah renungkan itu setelah kamu mengikuti video ini, apakah masih ada kesempatan untuk saya atau tidak seperti itu. Kalau memang kesempatan kamu mepet karena kamu sekarang semester akhir, cobalah cari lebih banyak lagi. Nah, ini kesempatan ini akan sangat terbuka lebar bagi kamu mahasiswa yang semester muda, semester 2, 4, dan seterusnya ya. So, pastikan kamu melakukan itu, bertanya pada saat perkuliahan berlangsung. Ini sebagai tip hari ke-5 ya.
sehingga kelak bisa mengubah skripsi kamu menjadi skripsi yang menyenangkan, sehingga in the end kamu akan punya pengalaman yang sangat menyenangkan dengan skripsi kamu. Oke, jika ada pertanyaan, sekali lagi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, tulis, ketik dalam kolom komentar, insya Allah akan saya bahas. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang membutuhkan, who knows mereka sangat membutuhkan. Oke, terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Dan yang baru datang dalam channel ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Jangan lupa silahkan subscribe nggak ada ruginya sama sekali. Kamu bisa terima update-update video terbaru seputar skripsi, dan lagi kamu juga bisa berkonsultasi dengan saya langsung. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.